1 hari kawin, terus aku menceritakan bojoku wedok gimana dok? Hancur ya aku loh dok. Malamnya malam pertama, ini yang menarik semua orang lo tanya dok. Di sini tak bongkar dok, supaya lebih jelas. Akhirnya dia waktu malam dia menuntut, kamu sudah kawin sama aku nggak mau kamu masih perawan. Ya sudah, akhirnya dia melakukan pakai alat dari karet itu. Iki loh adik Yusuf Hamka, kan heboh dok. Iya. Supaya Polda itu juga ngerti. Karena saya sudah capek ratusan juta saya ngurus. 21 tahun. Tidak mendapatkan apa-apa. 0 dok. Saya kecewa terus terang sama Polda. Jangan nangis lagi Bu. Padahal dia itu tahu loh. Nera Maria ya. Oni, kamu tahu. Kamu mengenal aku. Kamu meminta baik-baik. Aku tuh bukan PSK di pinggir jalan. Kamu bawa untuk kamu kawini. Kamu tahu nggak? Aku sudah menyerahkan hidupku sama kamu. Tapi apa yang aku dapat? Dokter Richard. Hari ini saya bersama dengan Ibu Ida Susanti. Ibu marah-marah kenapa Ibu? Habis syuting di depan dokter di TV One. Live lagi. Kemarin marah-marah dengan saya kenapa? Oh Ibu? iya. Saya nih kecewa banget loh dokter. Dengan saya? Iyalah. Ibu kecewa dengan saya? Iya, karena berapa waktu Juni ya, saya kan ke Jakarta. Kan saya sempat WA dokter. WA saya? Ya itu yang ada tulisannya Dokter Richard Limars. Oh, saya WA di situ. Ya. Dan di situ saya ngomong, saya ini mengalami penipuan dalam perkawinan, istriku perempuan. Lah kok dibalik, dikirimi link. Ternyata Ida Susanti namanya podo, tapi PSK dok. Hah? Saya kasih itu bukan aku, nggak percaya. Masa saya ya? Asisten saya. Ya nggak tahu ya. Karena saya nggak ngerasa balas chat ibu. terus. Terus saya ngomong, saya ini yang masa? Dia nggak percaya. Saya sakit hati dokter gitu loh. Ya tak pikir ya wis dokter dong. Terus? WA-nya dokter. Kan waktu itu saya kan mencoba sebelum viral ini loh dok. Ibu coba cerita dengan asisten saya nih, nggak begitu ditanggepi. Ya. Ibu juga coba DM saya katanya. Semua terus, dok. Ibu kecewanya kenapa? Ya itu pertama dikasih link kok seorang PSK itu loh namanya podo dokter. Sudah tak bilangi bukan itu loh, gak percaya. Iya tapi ada di link itu memang ada. Iya namanya persis. Berita hoax itu ya berarti. Gak tahu. Aku juga gak lihat. Kedua kecewanya kenapa? Saya ini benar-benar berharap. Kan saya sudah cerita di Instagramnya dokter. Iya. Di mana-mana di YouTube. Iya. Di itu sama Hans. Pramata. Oh iya itu asisten saya. Memang brengsek asisten saya saat itu memang Bu. Itu yang balesin chat ibu Bu. Mau marah dia dengan dia aja Bu. Kecewa dengan dia aja Bu. Jangan dengan saya Bu. Terus? Dan saya ini ya dok, bukan dokter tok. Semuanya saya DM. Karena waktu itu nggak ditanggepin. Nggak sama sekali dok. Semuanya sudah. Semua. Yang bilang berkoar-koar. Ya. Berkoar-koar. Mau menolong orang yang terjolimi Allah, pencitraan semua itu tanggap sudah. Kegi aku, Hotman Paris, Denny Sumargo apalagi. Tahu istrinya itu waktu saya di Jakarta sebelum ya itu pokok barengan sama dokter itu WA. Saya dikasih tahu nomor teleponnya Cik Olive langsung. Saya telepon Cik Olive loh yang nerima dokter. Iya terus Bu. Terus mana? Cik tolong aku bantu untuk podcast di Denny Sumargo karena saya bisa WA nggak saya makan. Oke, tak WA panjang dok, gak di komen. Habis itu dari Surabaya telepon. Santi, kamu sudah telepon sama Cik Olive? Sudah. Ya gak kira ditanggapi wong iku anak emak si Yusuf Hamka. Saya lah yuk kaget tuh dokter. Gak ngerti yo itu anak angkati. Meskipun lah. Dia itu mau nolong sudah tidak berani Mas Yo Denny Sumargo. Paling sudah tidak mungkin berani. Kecewa banget. Oke, Hotman, Denny Sumargo, siapa lagi? Deddy Corbuzier. Kenapa Bu Deddy Itu berbulan-bulan sudah tadi minta tolong, tapi kenyataannya tidak direspon. Tidak direspon. Dokter Richard juga. Iya, termasuk. Termasuk juga. Siapa lagi Bu? Pokoknya semua dok, artis-artis. Melanie Ricardo, juga Raffi sama. Ahmad. Enggak balas juga. Waktu sing heran Raffi Ahmad setelah tak WA lah kok muncul
waktu Yusuf Hamka ke sana, malah wis bolone wis nggak mungkin Hotman si Tompul. Mersi. Yang katanya pro bono itu loh, bullshit semua dok, gak percaya aku dok. Ini bener-bener loh, seorang sendiri dok. Iya, Hotman tuh si Tompul ya? Ya. Hotman si Tompul. Di chat juga nggak balas juga ibu. Aduh, sama sekali dok. Nggak balas. Esta. Ibu, yang jadi pertanyaan saya bu, apa saya tuh pengen ngobrol dengan ibu sebenarnya itu. Saya tuh dengar ibu tuh ngomel, cuma saya pengen ngomong dengan ibu. Mohon maaf ya, kita diskusi. Pertanyaannya yang berbobot yang tidak ada di media dok. Ini banyak yang belum saya ungkap. Saya tahu kan dokter bilang, kamu kalau berhadapan sama saya tidak bisa berbelit. Silakan. Jawab 1000%. Bu, karena gini, kenapa saya bisa begitu? Saya mempunyai bukti 1000% akurat. Saya percaya ibu. Saya percaya ibu dizolimi. Saya percaya. Tapi bu, siapalah saya ini bu? Siapalah Deddy Corbuzier itu bu? Siapalah Denny Sumargo itu yang harus menanggapin ibu? Bu, masalah di Indonesia ini dizolimi banyak bu, bukan cuma ibu bu. Kalau semua yang dizolimi, polisi tutup mulai besok bu. Apa gunanya polisi? Ngapain? Saya juga sadar siapa sih aku? Aku nih orang kecil. Bukan gitu ibu. Bukan gitu ibu. Saya mau tanya dengan ibu ya. Apakah menjadi kewajiban saya untuk membantu ibu? Soalnya gini dok, kalau di Indonesia itu sudahlah no viral no justice, no money no justice dok. Ya itu ibu tahu. Ya tahu. Sudah ratusan juta loh dok. Saya ini bukan gratisan loh ngurus sampai keluar DPO. Yang jadi pertanyaan saya itu kenapa ibu pakai marah-marah kecewa dengan orang-orang terkenal tadi? Mereka punya kewajiban apa untuk bantu ibu? Ya gini loh dok. Maksudku siapa ya? Cuman aku ini dalam hati. Aku dipercaya. Masih ada orang baik, tapi kok gak ketemu gitu loh dok. Iya, mereka kan kadang-kadang ini sampai mau protes sama Tuhan ya. Tapi Tuhan kasih jalan, mungkin dengan jalan beginilah dok. Iya. Ini mungkin sudah waktunya. Karena apa? Sudah mau viralkan videoku itu susah banget dok. 683 sebulan yang lalu dok, viral loh. Saya dipanggil sama Polda. Iya. Malu katanya. Iya. Terus didatangi rumah saya. Dia cari informasi, telepon ke saya. Besoknya langsung saya disuruh ke Polda. Ketemu dengan 6 orang penting. Kepala Kasubdit dok. Sama kanit-kanit semuanya. Ya. Dia minta kronologi, tak ceritano dari awal sampai akhir. Dia jawab apa? Oh Bu Ida memang benar. Ibu itu ada haknya atas rumah itu. Karena saya kan gregeten disangkano memeras. Karena kon saiki berkoar-koar karena adiknya Yusuf Hamka. Saya lo tahun 2000 melaporkan dia tidak tahu. Bojoku ngomong Bapak Alun sopo. Iya. Belum terkenal Yusuf Hamka Pak santai dokter. Ibu. Saya belum masuk ke pokok permasalahan. Boleh. Yang saya itu pengen bahas ke Ibu supaya kita sama-sama ngerti. Ibu ini kan marah-marah dengan staf saya. Emosi bukan marah dok. Iya, emosi itu marah-marah. Ibu tuh marah-marah. Enggak lah. Siapa itu Deddy Corbuzier? Siapa itu Denny Sumargo? Bullshit semuanya pencitraan. Saya tuh cuma pengen bahas gini loh Bu. Kezoliman di Indonesia ini banyak Bu. Dan kami ini bukan Avenger Bu. Saya ini bukan Spider-Man Bu, yang harus nolongi semua masyarakat di Indonesia. Saya ini juga bukan pahlawan di Indonesia Ibu. Di Indonesia ini ada Bapak polisi yang kita hormati Bu. Jadi kalau misalnya Ibu bilang dengan saya, Ibu kecewa dengan semuanya, ya nggak pas toh Bu. Ya maklum lah dok. Mungkin aku ini sudah terlalu tersakiti ya. Dan stresnya luar biasa. Sampai aku Tuhan kau niki lo kapan sih nolong? Aku kilo anakmu. Uang sing tidak mengenal kamu mbok tolong lo Tuhan. Aku iki anakmu gitu loh dok. Protesku tuh sampai segitu dalam banget dok. Iya. Dengan Tuhan ya Bu ya? Ya. Terus ya itu efeknya itu ya dokter maklumilah. Iya. Saya maklum. Maafkan dulu ya. Maklum. Oke, kita ngobrol sekarang Bu. supaya Ibu tidak ada dendam di antara saya kayak gitu Bu ya kan. Soalnya kalau Ibu berpikir, wah Dr. Richard ini nggak mau bantu pencitraan bohong semua. Ya saya ini nggak punya kewajiban apa-apa untuk nolong orang Ibu. Kalau misalnya memang media saya secara tidak sengaja bisa nolong orang ya itu puji Tuhan saya bilangnya seperti itu. Tapi nggak jadi kewajiban saya yang lihat
harus saya bantu, harus saya viralkan semuanya. Enggak, Ibu. Ya, kerjaan saya juga banyak, Bu, yang mau saya viralkan, Ibu. Dan juga, mohon maaf ya, ini saya kasih tahu Ibu ya. Semua DM Ibu itu bukan saya yang baca, Bu. Dan saya yakin, Bu, kalau saya aja tak baca, apalagi Denny Sumargo, Ibu. Apalagi Deddy Kobuser, Ibu. Apalagi itu si Raffi Ahmad, Ibu. Itu nggak ada yang baca, Ibu. Karena semuanya kita kan DM itu banyak banget, Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Ibu memang terbaca, kenapa sih kita mempodcastkan hal yang viral? Karena hal yang viral itu kan tidak sengaja lewat di depan mata. Yang tiba-tiba menonjol gitu kan. Jadi menarik perhatian kita. Yang tadinya chat Ibu tidak terbaca, menjadilah terbaca. Oke, jadi bukan artinya menyampingkan Ibu ya, Bu ya? Paham ya, Bu ya? Sampai sini ya. Oke. Sekarang apa lagi nih ceritanya nih? Apa nih cerita? Ibu nikah. Ya, saya kan kerja di bengkel Mercy ya, Dok. Terus terang aja, saya ini bukan menyombongkan diri. Karena saya di Surabaya ini cukup terkenal lah, Dok. Karena bengkel Mercy-ku itu semua orang kaya yang kebetulan pakai mobil Mercy itu pasti kenal dengan saya, Dok. Saya 15 tahun di Widi Santoso Motor. Nah, dan waktu berkenalan itu pun saya tuh dikasih nomor telepon sama temanku namanya Michelle. Sani kalau Jadi waktu umur berapa nih? Umur 35 dong, ya masih cantik nggak sekarang, Masih Dok. cantik ya? Waktu umur 35 tahun ya? Ya iyalah. Berapa tahun yang lalu tuh, Bu? 35 itu, Bu? 23 tahun lalu lah. 23 tahun yang lalu. Ibu masih cantik. Ibu kerja di Mercy ya, Bu ya? Ya. Semua orang kenal dengan Ibu. Kenal. Semua orang yang pakai Mercy kenal dengan Ibu. Oke. Kenal. Dikenalin pasti pada kenal. waktu itu. Oke. Bukan dikenalin, kan dia datang ke bengkelku, dokter. Oh, dia datang ke bengkel Ibu. Kan servis ke dokter. Dia bawa Mercy. Iya. Kan tempat servis khusus, asalnya pertamanya itu khusus Mercedes-Benz. Oke. Tapi kemudian mobil baru semuanya diterima. Oke. Terus kayak gimana? Ganteng? Apanya? Yang datang dengan Ibu ngajak kenalan tadi? Ya, gimana orang pakai Mercy, maksud saya ini gini. Kalau pakai Mercy ganteng, Bu ya. Meskipun pakai Mercy itu masuk kredit apa, Dok? Orang miskin tuh sudah tidak mungkin ada pakai mobil Mercy itu, Dok. Iya. Jadi saya pertama itu tak cerita kenapa nanti impact-nya itu ada supaya dokter jelas. Jadi kenapa? Ya itu saya kerja di situ terkenal, dan waktu itu kan zamannya Orari. Sudah pasti kenal sama namanya Santi, itu sudah ngetop di sini itu. Oke. Nah itu loh. Jadi mereka semua tahu kan. Nah setelah dikasih nomor telepon, Michelle ini anehnya nggak tahu sama orangnya. Karena apa? Dia itu kenalan sama si Budi. Ini si Budi ya. Enggak paham saya, Bu. Nah. Saya ngantuk atau saya enggak? Michelle, Budi sekarang tiba-tiba muncul sama Michelle sama Budi. Temenku Michelle ngasih tahu nomor teleponnya cowok. Tapi Michelle ini enggak tahu si cowok ini siapa. Karena apa? Si cowokku Nera Maria ini, si cowok ini Nera. Dia tuh saudaranya Budi, buka toko handphone. Jadi Michelle tuh hubungannya sama Budi gitu loh. Oke, mau terus? beli handphone. Teleponnya dikasih sama Budi itu dikasih no si Nera. Jadi ngomong. Tapi kan temanku Michelle ini kan sudah berumah tangga. Makanya nomor teleponnya dikasihkan ke aku. San, kamu tak kenal no, ini cocok buat kamu. Ayolah, Ibu ngomong aja dikenalin orang. Ibu ceritanya panjang muter-muter. Ya, itu. Terus mari gitu. Aku tuh berusaha mencerna cerita Ibu. Makanya dokter tanya. Nanti aku bisa jawab kadang-kadang gitu. Kenapa nggak Ibu saya cerita pada malam bulan purnama? Pada waktu itu. Nera dan Michelle. Soalnya banyak yang tanya. Masuk Michelle gak rolo, memang gak tahu dia itu cowok atau cewek gak tahu. Cuman dia tahu laki. Intinya pokoknya dikenalin ke Ibu. Suatu cowok bernama Budi. Nardinata namanya. Nardinata. Oke. Bawa Mercy? Enggak. Ya, jadi apa hubungannya dengan Mercy? Nomor telepon saya itu SMS, Dok. Waktu itu tahun 2000 kan nggak ada WA. Iya. Teleponku aja 5110. Nggak ada foto. Itu aku ini kenalan, iseng gitu loh. Hai, boleh kenalan? Ya, Ibu yang ngajak kenalan atau dia yang ngajak kenalan? Aku. Ibu yang ngajak kenalan. Aku yang SMS dia. Iya, Terus dibales. Iya, siapa ini? Hanya kenalan, Dok. Kenalan itu rupa-rupanya nggak tahu ya. Dia kok tertarik. Setiap sore. Dia yang tertarik atau Ibu yang tertarik? Oh enggak, dia. Dia itu tertarik.
waktu itu dia cerita kalau dia tuh lagi berliburan di Eropa. Oke. Jadi telepon setiap besok tiap hari sore itu 1 jam telepon. Kenapa? Saya tahunya kenapa? Dia itu 1 bulan sampai tanggal 26 loh dok. Saat dalam bulan waktu itu dia itu habisnya 61 juta. Kenapa saya tahu? Iya. Print-printan itu dikasihkan ke aku. Oh. Ini loh aku telepon kon. Wah, ini kok sogi sih? Ini dalam hatiku ya. Kaya ibu ya. Dibayar apa enggak kan kita enggak tahu dok. Iya, iya. Print-printan 61 juta, aku juga tak bayar, masih di blacklist. Bu itu pernah ketemu nggak orangnya? Ya itu tanggal 26 Juni. Akhirnya baru ketemu. Dia datang ke sini. Yang selama ini cecetan, naksir-naksiran. Telepon-teleponan. Telepon-teleponan. Belum tapi naksir lah, cuman kenalan guyonan gitu dok. Belum pernah ketemu. Ya. Dan akhirnya ketemu tanggal 26 Juni, dia jemput aku di kos. Oke. Nagel Jaya, diajak makan ke rumah makan Handayani, Jalan Kertajaya. Dia bersama kakaknya Yohanes. Dan waktu kenalan itu pun pesan makan apa pada waktu itu? Gak tahu. Dia menunjukkan KTP dong. Dia menunjukkan KTP. Oh, dia nunjukin KTP. Iya. Oke. Mari KTP terus akte kenal lahir. Ibu Dokter pinjol, mau lihat? Bu? Ibu pinjol. Dokter mau lihat enggak? Nggak usah, Ibu. Nggak usah, Ibu. Akte kelahiran. Polisi aja, Bu. Saya podcast, Bu. Kan biasanya orang ngomong kan minta bukti toh dokter. Iya. Polisi Jadi, aja. akte kelahiran namanya Nadinata sesuai KTP. Dan saya lihat orangnya itu yang nggak punya payudara dok. Oke. Bajunya aja kamel. Tapi kalau di KTP cowok, laki-laki. Cowok. Laki-laki tulisannya. Laki. Orangnya aja kayak laki kok. Orangnya laki-laki. Oke. Laki. Rambutnya cepak. Kamu ini cepak. Ganteng. Model ganteng lah dok. Jelek nggak mau aku dok. Tapi nggak ada burungnya. Nggak, itu kan belum tahu dok. Iya. Terus nggak jadi marah kan ibu ketawa kan dengan saya. Kalau ibu di depan di TV One marah-marah kan. Kalau di sini ini di Surabaya ya by the way. Dok. Aku lagi take di Surabaya, ini lagi di Athena Surabaya. Ibu yang maksa minta podcast. Habis marah-marah di TV One sampai datang ke sini gak usah marah-marah Bu. Kita ketawa-ketawa aja Bu. Kadang-kadang itu kita harus ketawain diri sendiri Bu. Iya bener dok. Sampai perjalanan ini kadang-kadang aku ikut kok wani yo. Padahal tahu musuh saya dok. Taruhannya nyawaku dewe lho dok. Tapi aku percaya loh. Meskipun imanku segini dok. Iya bener. Kenapa? Kok sampai sekarang aku masih bisa hidup? Itu loh. Oke. Anugerah Tuhan bener. Luar biasa. Cerita lanjut Bu, cerita. Terus waktu makan, kasih KTP, ibu percaya. Udah selesai. Ganteng, naksir. Ya ganteng lah dok. Dia naksir ibu nggak? Ya naksir lah. Naksir. Waktu itu malam mau minta aku, kamu mau nggak jadi? Maksudnya mau ngelamar nikah gitu loh. Oh, malam aku itu ya juga. ngomong, kamu itu loh baru kenal. Nggak diajak check in dulu gitu Bu? Enggak lah. Sempet pulangnya kan dia ngomong kakaknya kebetulan buka distributor HP Samsung. Oke. Kakaknya dia kandung Sari Putra Persada. Oke, di Jalan Raya Darmo 108. Jelas banget disebut nama. Iya. Oke. Saya diajak ke situ sering dok. Kenalan. Tapi nggak kenal loh sama kakaknya, nggak ketemu. Pegawainya semua. Dia terkenal namanya Pak Oni. Gitu loh. Kan Marsioni, isik masuk lah dok. Oke. Itu akhirnya dikenalin, dia seneng tenan. Kan dia jarang di Surabaya, 1 bulan tuh. Tapi waktu itu yang mana nih jarang di Surabaya ini? Ya ini setelah kenalan Nadinata ini. Nadinata Marsioni Nadinata ini jarang ada di Surabaya. Ya cuman ketemu aku nanti balik ke Jakarta, ketemu lagi. Akhirnya 2 minggu dia ngomong mau minta aku. 2 minggu nih kenal nih. Iya, mau 3 minta. minggu. Wih. Kan 26 Juni. 28 itu dia minta ke kakakku ini. Berbunga-bunga lah pada waktu itu. Terus dia ngomong, kamu tak lamar mau? Yes minta adik adikku. Kakakku ngomong, wis podo gede nih, ya sudah kalau adikku mau ya nggak apa-apa. Ibu mau nggak? Ya dari perjalanannya waktu yang sedikit itu akhirnya ada rasa sayang lah dok. Dia baik. Dia ngomong, kamu pacaran sama aku gak usah aneh-aneh. Karena aku ini anak terang. Aku tidak mau kamu pacaran sama aku nanti
hamil duluan. Lu ngomong ngono le dok, sebab gak percaya le dia orang baik dok. Baik banget. Luar biasa, makanya aku sampai mau. Kalau pacaran zaman sekarang, yuk kita check in yuk, pegang-pegang Lek saiki grepe-grepe. tak gerayangi dok. Ini enggak ya Bu ya? Enggak lah. Enggak pakai gerayangan, dia ngomongnya gimana Bu? Dia ngomongnya Bu? Kita Aku ini pacaran. anak terang. Aku ini anak terang. Kalau pacaran nggak neko-neko. Pacaran nggak neko-neko. Dan aku nggak mau kalau kamu sebelum merit kamu tuh hamil. Gara-gara apa dia ngomong itu Bu? Ya, Gara-gara nggak tahu, Dok. gara-gara ibu grepe-grepe. Enggak lah. Apa tuh? Ya mungkin dengan jalannya begini aku baru tahu dok. Kan mungkin dia nggak punya itu makanya ngomong gitu. Ngerti oh ngono ya tak gerayangi dok. Iya. Terus ibu percaya. Nah, habis itu kan diminta tanggal 28 Juli mengadakan tukar cincin. Aku mengundang semua keluargaku, bosku, dan dia 4 orang. Dari Jakarta kan datang di Hotel Mercure Kupang Indah. Oke. Mohon maaf, datang nggak yang ibu sebut-sebut namanya tadi? Yang itu adiknya Yusuf Hamka kan? Iya. Datang nggak? Tidak, dari keluarga kandung. Waktu itu kan aku belum tahu dok. Kalau itu adiknya belum tahu. Oh, oke. Cuman dia bawa kakaknya itu kan kakak tiri dari neneknya itu kawin 5. Oke. Si Yohanes itu sama Ko Anton sama istrinya itu saudara. Katanya dia pengacara. Terus kenapa ibu mau marah-marah dengan Yusuf Hamka? Loh, Itu nggak ada hubungan. Nanti kan, dokter jangan salah, nanti ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Saya Oke, tidak pernah. lanjut. Ini baru Keliru. season 1 ya soalnya. Agak sabar kalau ibu-ibu yang cerita ya. Kita sing sabar ya. Terus lanjut ibu. Nah, habis itu kan setelah tukar cincin 28, 29 saya ke Jakarta. Oke. Karena tanggal 30 mau menandatangani surat nikah dari catatan sipil. Oke. Di Hotel Mercure Sleepy Jakarta. Dan saya ke sana. Orang tuanya nggak ada bu? Apa? Orang tuanya nggak ada itu? Nggak ada. Cuma dia saksinya Yohanes, saya membawa kakakku. Oh. Kan sudah katanya dia orang catatan sipil didatangkan di hotel. Oke. Ya. Oh nggak ada acara nih bu pokoknya? Belum. Nanti setelah merit kawin tamasya kita mau diadakan di Hotel Hyatt di Surabaya. Itu Mau rencana pesta. atau Rencana. Oh, rencana. Kan kita kawin tamasya dulu dok. Diajak kawin tamasya dulu ibu. Iya. Nanti kalau sudah kawin tamasya Mau gitu, baru kita nikah pakai baju besar-besaran di pengantin. Park Hyatt Ya, katanya di bu. Surabaya, gitu loh. Gila cita-citanya keren amat bu ya. Jadi ibu terbuai lah ya pada waktu Bukan itu ya. terbuai ya wis gimana ya dok. Wis pokoknya aku menjalani aja lah. Ya oke. Umur ya sudah cukup. Aku sebetulnya ya aku juga sudah kerja. Maksudku kan wis podo gede ini apa sih yang mau dicari ya sudahlah. Ya oke. Lanjut. Ya. Terus habis gitu besoknya tanggal 30 datanglah seorang dari catatan sipil membawa 2 surat lembar dok. Satu untuk laki, satu untuk perempuan. Oke. Di situ dia ngomong, mana yang merit? Saya sama Nadinata kan duduk gitu. Oh sudah gede lah, sudah melebihi umur kan dok. Ya sudah, kan sudah tahu maksudnya batasan apa gini-gini. Wis ini aja teken. Ya sudah teken. Saksi ini kan kakakku sama Yohanes berempat kan. Ya sudah dia pulang kan. Akhirnya besoknya kan aku mau kawin tamasya dok. Kakakku pulang ke Surabaya, aku langsung ke Bangkok, Hongkong sama Singapura. Iya. 10 hari. Iya. Gitu, dok. Bulan madu lah ya. Ya bulan madu. Dan waktu pisah itu saya berangkat, surat kawinku ini kan dibawa kakaknya. Iya. Untuk dilaminating. Santi, nanti kamu pulang honeymoon nanti ini tak laminating dulu. Oke, enggak apa-apa. Ya sudah, saya kan berangkat transit di Singapura. Nah, di Singapura naik pesawat ke Bangkok. Datang nyampe sore kan. Kebetulan kenapa? Koper kita kebawa pesawat ke Hong Kong. Jadi kita nggak bisa mandi di Hotel Asia. Iya. Kita tidur di Hotel Asia. Oke. Nggak bisa mandi, akhirnya diganti lah berapa juta. Terus malamnya. Berapa juta itu bu? Jalan mana? Tahu lah. Nggak usah. Terus habis gitu. Kurang ajar dengan orang tua. Ini serius dok. Iya. Nanti lupa aku. Iya. Terus malam pertamanya gimana bu? Itu yang paling penting sebenarnya Ya. bu. Dan saat itu dok, waktu mandi, dia itu ngomong, aku ini sebenarnya gak butuh istri loh. Aku cuma butuh seorang yang bisa mendampingi aku kemana-mana. Apa gak kaget dok dengan ngomong gitu? Loh, maksudmu apa?
kok ngomong gitu? Bener tak? Iya. Loh, akhirnya bulet kan dok? Kelamaan nanti. Akhirnya dia ngaku, aku ini seorang perempuan. Lah, yuk gak percaya dok? Susunya kok ono. Ah masa? Gak mungkin. Akhirnya dia cerita. Ibu telanjangin tuh? Enggak, dia cerita dari perempuan itu operasi jadi laki. Terus sampai 3 kali. Bosen laki, jadi wedok lagi. Terus kepingin lagi, jadi laki-lagi. Terus wedok lagi. Wedok itu apa Bu? Wedok perempuan. Dia ngomong gitu kan dok. Lah, terus aku marah toh dok. Kamu itu loh, kamu ojo berani nipu aku loh. Aku ini orang bukan lesbi aku. Kan dia wedok kan berarti lesbi dok. Iya. Wedok podo wedok. Aku nggak bisa terima, aku itu perempuan normal. Tapi kok kenapa kamu nipu aku sampai kawin? Kata kasar lah, kita kumpul ke 7-Eleven, kon wedok aku lo gak hamil. Kan bener dok, kenapa kok dengan jalan gitu? Akhirnya aku tukaran dok, aku nggak mau dok, diwantem handphone sembarang. Wis saat itu aku mau dibunuh. Aku nggak mau, tetep nggak mau. Aku ini punya Tuhan loh dok, dosa loh dok. Oke, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu sudah cek belum burungnya ada nggak? Nah, terus mari gitu, mandi kan dok, gak usah tak cek. Dia muda lo persis punya aku dok, gak ada operasian dok. Asli perempuan. Perempuan. Asli. Sopo gak kaget sih? Dalam hatiku terus mikir, arek iki sakit nih. Loro iki orang kaya yang bodoh dan sakit. Nah, aku kan diantemi dok, mau dibunuh. Daripada aku konyol mati di kono dok, aku bikin perjanjian. Ya sudah ginilah. Aku ini ya terus terang aku juga sudah sayang. Ini terlepas loh, aku belum tahu dia wedok loh dok. Karena aku mau dikawin itu kan ya namanya orang sudah ada lah rasa kasih, rasa sayang. Oke. Akhirnya ya sudah, kamu tak temenin sampai 1 bulan, 5 bulan, 5 tahun. Pokoknya aku kalau sudah tidak tahan, cerai baik-baik. Gitu loh dok. Karena kenapa? Aku yo izin toh dok. Tas 1 hari kawin. Terus aku menceritakan, mengekspos bojoku wedok. Gimana dok? Hancur ya aku loh dok. Akhirnya oke. Malu dengan komunitas Mercy-nya Bu ya? Ya bukan itu dok. Semuanya dok. Iya. Aku itu harga diriku itu di mana sudah hancur semua. Akhirnya dia menyanggupi, oke lah. Tapi aku berbuat begini, aku tanggung jawab atas hidupmu. Kamu tak cukupi seluruh kebutuhanmu. Tapi dengan syarat kamu jangan nyakiti aku. Sekali kamu nyakiti aku pasti bakal lari dan aku tidak bisa memaafkan kamu. Aku ini orangnya setia. Aries, aku ini orangnya setia. Oke dok, jangan. Kalau Libra Bu nggak setia? Nggak tahu. Bercanda, Ibu lagi nangis, bercanda. Terus habis gitu dia minta syarat. Ya udah, aku punya anak angkat 3. Rion, Cicin, Kevin. Terus sama untuk menjaga abunya orang tuanya dia, kan meninggalnya dikremasi. Itu. Yes, oke. Nah, malam pertama. Ini yang menarik semua orang lo tanya dok. Di sini tak bongkar dok, supaya lebih jelas. Akhirnya dia waktu malam dia menuntut. Kamu sudah kawin sama aku nggak mau kamu masih perawan. Ngomong gitu dok. Dan terus aku posisi di saat itu nggak bisa ngelawan lah dok, sudah saya bingung. Ya sudah, akhirnya dia melakukan pakai alat dari karet itu. Alat dari karet. Yang namanya dildo itu loh sekarang itu. Oke. Ya burungnya laki itu loh dok. Iya tahu saya Bu. Itu kan namanya dildo ya. Nah, ya itu pakai itu. Oke. Akhirnya dia tahu kalau aku memang masih perawan. Oke. Dia semakin sayang, aku tahu dok. Semakin sayang dia tahu. Aku ngomong, aku nggak pernah pacaran. Akhirnya sayang lah itu. Akhirnya sayang ya sudah. Kan 10 hari itu dok. Dari Singapura ke tidur di Hotel Asia. Akhirnya di Hong Kong, Singapura. Akhirnya kan pulang ke Surabaya. Saya masih kos kan. Dia pulang ke Jakarta. Terus habis gitu 3 bulan kemudian
Aku dibelikan rumah loh dok. Janji ini dia tuh ditepati loh dok. Makanya dari situ saya ini sudah tidak melihat apa. Iki tak delok janji ini. Ternyata ya benar. Ya dia sayang. Ya sudah. Beli rumah di Pakuwon City. Sertifikat dikasih aku ini. Kamu simpen. Untuk ya otomatis kan untuk ditinggali kalau dia di Surabaya. Dan saya ngajak keponakan anaknya ceceku untuk tinggal di situ karena kan aku sendiri sama pembantu. Dan kemudian waktu itu bulan 10 tahun 2000, Maret 2001 kita kongsi bikin buat toko, membuka toko spare partnya Mercedes-Benz di Gedung Doro. Oke. Jadi toko semua atas nama aku, TDP Siup atas nama aku. Dan tahun 2000, tahun baru aku ngambil di Singapura. Tahun lama itu modal yang gede memang dari dia. Modal kecil tahun 2000 ke bawah aku ngambil di Jakarta. Oke. Sawah besar Omega Motor. Iya, oke. Akhirnya ya sudah, kan saya sudah lupa dengan tetek bengek semuanya itu saya lupa. Wes, yang penting aku fokus kerja. Karena kan saya sudah keluar. Buka toko itu aku keluar dari kerjaanku lama. Lah di situ ya sudah baik-baik kok dok. Dan aku juga sering ngambil ke Singapura. Pokoknya saya tiap bulan itu 2-3 kali pergi ke luar negeri. Oh, bagi cukupan lah, dicukupin secara materi. Ya. Meskipun aku tidak pernah dikasih uang loh dok. Langsung dikasih uang tidak pernah. Jadi? Padahal dia janji dalam pon ngawinnya aku. Ya kan dibukain toko Mercy. Oh, toko Mercy. Kan saya juga masih uangku sendiri. Ngasilin duit ya. Tapi modalnya dari dia ya. Ya kan. Gitu ya. Tapi tinggal sama-sama kah? Kenapa? Tinggal Iya. sama-sama. Ya kalau dia di Surabaya kan di Laguna. Oke. Tidur gitu loh. Terus ya sudah berjalan lah dok. Berjalan kurang lebih 2002 awal. Datanglah seorang perempuan. Orang Balikpapan. Namanya Emiliana. Dia datang itu merampas-rampas. Bajunya Nardinata itu diambil semua di lemari. Mobil dirampas. Nah, saya sempat telepon sama Nardinata. Waktu itu kan di Jakarta. Iki lho wedok sopo ini. Kok ngerampas-ngerampas. Ternyata suamiku ngomong, oh iku Ana, kasih noai biar nggak ribut. Berarti kan aku tahu. Mungkin disuruh suamiku kan bisa. Ya sudah tak kasih no. Mobil sama dia mau merampas toko, nggak bisa lah. Wong itu namaku. Kata ngasih dok. Ya udah. Terus setelah siapa Ana ini? Emiliana itu ternyata ini nanti ada jalannya. Istri nih dia di Balikpapan dok. Oh. Kalau dokter kenal orang lain yang kena tipu juga. Emiliana, pemilik UD Swanti Suhaimi, besar dok di Balikpapan. Dokter pasti kenal lek. Enggak lah Bu. Lek punya saudara di sana pasti kenal. Oh iya, kalau punya saudara di sana, saya nggak punya. Selebgram bukan, artis bukan. Terus kenapa saya harus kenal? Terus Ibu. Ya itu, terus setelah kejadian itu, yaitu mulainya perkara itu gitu. Kok dia itu sering marah-marah, main pukul. Oke. Aku wis ngomong loh ya, kok cuma sakiti aku. Engko lek aku lari gak kira aku balik. Waduh, lek marah titik sudah cemburu setengah mati, HP ku dibawa tiap hari. Bayangno to, Dok. Aku ya wis gak peduli wis aku ini orangnya ya ndak sebegitu anu lah. Batinku ya wis satu ya cukup lah maksudku gitu. Cuma dia cemburuan Nardinata ini. Memang dari Google ternyata memang lek orang kayak gitu tuh ternyata begitu. Oh, ya cemburuan. Sudah. Tapi ini cemburu itu gak masuk akal gitu loh dok. Nanti kalau pergi kemana di jalan itu loh tukaran aku nih diturunkan di Embong loh dok. Di jalan aku turun loh dok. Nggak apa-apa. Surabaya dimanapun aku bisa balik. Ya lek diturun di Jakarta Bambung gak bisa balik. Ini Surabaya kotaku. Ya wes tukaran. Akhirnya tukaran sudah nggak jelas. Kok dia terakhirnya dia ngomong, mana sertifikat rumah? Tak simpen di CC-ku, padahal tak delik no dok. Kenapa? Ini kan sudah, aku wah iki bahaya iki. Sudah nggak ada ketenangan, sering tukaran, sering mukuli, kok nanyain sertifikat? Aku ngomong,
lek memang kita nggak cocok, sudahlah kita bisa baik-baik. Aku nggak dipisah. Tambah saya diajak ke luar negeri 2 bulan dok, keliling dunia dok. Karena aku sudah nggak kuat, aku kan minta putus. Dijak lungo dok, lek wis tukaran aku gitu, diajak pergi. Kamu diajak pergi? Ya, Kamu pergi? 2 bulan lah ke Eropa. 2 bulan. Jadi semua keliling. Jadi nggak sih mau cerai sebenarnya, mau cerai tapi diajak keliling Eropa nggak jadi cerai. Lah ya gimana? Akhirnya ya tetap balik, tetap. Ya sudah, dia ngancam mau membunuh. Kebetulan 3 KTP ini kan tak delik no dok. Ya di saat aku kepepet iki opo sing iso tak lapor nang polisi. Akhirnya tak bawa lah 3 KTP-nya dia tuh ke Polda. Oh, dia punya 3 KTP, ya. Ibu bawa ke Polda. Bulan Agustus tahun 2002. Oke, terus? Saya laporan di situ tidak diterima dok. Karena aku ngomong suamiku, lah mana surat kawin? Surat kawinku dibawa. Gak percaya. Akhirnya saya tahu ada 1 orang namanya Nurul Wati. Waktu berapa bulan yang lalu aku disuruh nganterno tiket, aku ditempeleng. Karena kamu ini siapa? Gak ngerti oh dia itu cerita lek aku ini istrinya Nadinata. Lu lah kaget dok. Lagi? Ternyata dokter tahu ternyata 31 Juli kawin sama aku, 15 Juli lo kawin Mbak Nurul dok. Di Blitar. Lek dokter mau tahu tak tunjuk no foto nih, pakai belangkon, pakai adat dok. Playboy ya? Ini gak jelas dok. Playboy tak orang gak jelas. Playboy tak berburung ya. Orang biasa Playboy itu berburung bu. Terus akhirnya saya nyuruh kakakku ini ke Blitar minta salinan surat kawin. Oke. Yang mempergunakan kebetulan KTP-nya baru ini masih dipergunakan dengan cewek 2, saya sama Nurul Wati. Oke. Tak selipno lah di Polda. Akhirnya diurus. Masalahku diterima gitu loh dok. Oke. Ya sudah, diurus sudah. Nah, dengan berjalannya waktu, kan saya nggak mikiri koyok sertifikat apa-apa. Ternyata dia itu ke BPN melaporkan tanpa setahuku bahwa sertifikatnya itu hilang. Jadi dia membalik nama, digandakno sertifikat, keluarlah dengan keterangan palsu bahwa sertifikatnya hilang, digandakan, muncullah 1 sertifikat baru atas nama Suni Suhaimi. Ternyata keponakannya dia. Oke. Anaknya kukunya. Ya, berarti intinya direbut paksa lah ya, Bu, ya aset ibu ya. Oke. Padahal sertifikat masih di aku loh dok. Iya, oke. Terus mari gitu, jadi kita geger. Setelah tak lapor no Polda kan aku lari dok, ya aku ya takut dibunuh dok. Oke. Aku tidur di tandus rumah kakakku. Dan setelah itu ada mau dijual, direwat, masuk rewat. Sampai akhirnya tak telepon, mereka gak berani jual, rumahnya kosong. Ya tak tempati lagi tak dok. Kan rumah itu sudah kosong, jadi aku berani masuk. Aku dilaporno penyerobotan rumahku sendiri dok. Tidak diakoni kawin, dilaporno penyerobotan. Oke. Terus dan saat itu juga saya melaporkan surat keterangan tidak benar di Polrestabes. Oke, ribet ya hidup ya. Suratku tidak diproses sampai si Suni Suhaimi bisa mengeksekusi rumahku. Oke. Dan terus saya kalah kena 6 bulan percobaan waktu itu. Iya, oke. Terus lanjutnya ke Pak Yusuf apa ini? Nah, terus mari gitu. Kan sempet dalam perjalanan waktu itu dia ngomong kalau kamu tidak akan bakal bisa menjarakan aku karena aku anak orang kaya. Dan aku adiknya Bapak Alun, dia ngomong gitu. Bapak Alun tuh waktu 2000 ya guru ngetop dok, sopo iku. Tapi ternyata Yusuf Hamka, ngerti dok. Dan sekarang ini kenapa saya pakai Yusuf Hamka? Yusuf Hamka terus udah ngetop seluruh dunia tahu. Padahal pokoknya dia itu 4 itu yang saya tahu. Tapi kan gak ngetop. Kalau saya ngomong adiknya Sari Putra, ya gak ada perhatian tuh dok. Oh, ibu mau pansos saja. Iya, bukan pansos supaya dapat perhatian karena capek. Pansos itu bu namanya bu. Boleh lah. Tapi Pak Yusuf Hamkanya nggak salah kan? Tapi kan saya nggak ngelek-ngelek no Yusuf Hamka. Cuman saya mencatat dia itu adik kandung. Jangan salah loh dok. Podcast
TikTokku dokter bisa lihat. Iya. Yusuf enggak. Tapi ngapain dibawa-bawa? Bukan itu pribadi. Bukan saya ngomong. Itu adiknya Yusuf Hamka. Iya. Kan cuma ngomong gitu, nggak salah lah dok. Memang adik kandung kok. Gini bu. Waktu dia berbuat ngelamar ibu, waktu dia ngebohongin ibu, nggak bawa-bawa nama kakaknya. Tak stop dulu. Tapi kan aku ngomong di Yusuf Hamka itu tidak ikut-ikut. Oke. Cuman kebetulan berarti aja. clear ya? Iya. Nggak ikut-ikut ya? Nggak ikut-ikut. Dan menurut ibu juga harusnya tidak bijaksana dong bawa-bawa nama dia. Iya. Oke. Cuman kan untuk mencatat, iki loh adik Yusuf Hamka. Kan heboh dok. Iya. Supaya Polda itu juga ngerti. Karena saya sudah capek ratusan juta saya ngurus. 21 tahun. Tidak mendapatkan apa-apa. 0 dok. Saya kecewa terus terang sama Polda. Jangan nangis lagi bu. Itu loh. Saya saya kecewa. Kemarin pun 1 bulan viral. Di take down, sudah di take down. Tapi penangannya masih 0. Siapa yang take down bu? Polda. Waktu aku dipanggil itu suruh langsung take down kok. Oh dia suruh take down. Bisa enggak videonya di take down? Karena malu Polda lu jelek-jelekin. Loh, lah Bapak apa yang sudah berbuat ke saya? Kalau Bapak sudah menunjukkan saya, jangankan nama baik, 1000% Pak, tak balik no. Lu saya lu ngomong ngono dok, gak takut aku dok. Ya, terus ibu take down. Loh, gak tak take down, mana di take down Dewi sampai Polda. Siapa yang, kayak gimana cara Polda take Ya down? bisa lah, laporan TikTok apalagi institusi Polda dokter ini kaya wong gak ngena. Ya jelas bisa lah. Gak take down tok dok, diblokir gak iso nge-add wong. Gak kurang ngajarin dari situ. Mau ya take down, ya take down. Iya. Iya kan? Iku aku mau protes biar Polda denger. Take down ID-ne orang kok cek gampangi. Take down ya take down Pak. Mosok nge-add wong gak oleh. Edan. Lu gergeten dok, wis. Ini mumpung mangkel. Ya, biarin. Intinya adalah barang ibu dinikahi oleh wanita, terus barang-barang yang dikasih ibu semuanya diambil semuanya. Itu kan inti ceritanya kan? Iya, tapi harapanku intinya itu bukan di situ dok. Intinya apa? Itu. Terus mari gitu, setelah laporan kan nggak ditanggapi, rumahku dieksekusi, ya oke lah. Tapi dia tidak mengakui kawin dan seakan-akan kan kesalahannya itu kan semua diaku-aku ini orang salah. Padahal dia itu tahu loh, Nera Maria ya. Oni, kamu tahu, kamu mengenal aku, kamu meminta baik-baik. Aku tuh bukan PSK di pinggir jalan kamu bawa untuk kamu kawini, kamu tahu nggak? Aku sudah menyerahkan hidupku sama kamu, tapi apa yang aku dapat? Makanya aku menghimbau, aku bukan perkara harta dok. Dokter jangan keliru, aku enggak mau perkara ini terus harta dibawa. Enggak, saya sekarang sudah enggak menginginkan dok. Tak kongkon nangkep dok. Apa yang ibu inginkan? Tak kongkon nangkep, sudah ditangkap. Bilang Nardina Tandada ada di Jakarta. Dan saat ini disembunyikan dengan keluarganya. Di salah satu hotel di Pik. Wis Melayu kok, nek gak Melayu ketangkep kon. Saya benar-benar minta tolong sama Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, dan Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam. Kalau perlu Bapak Presiden Pak Jokowi, tolong aku Pak. Saya ini sudah tidak bisa mengurus lewat jalur hukum. Karena saya keterbatasan biaya Pak. Saya sudah tidak punya uang, sudah habis. Saya ini orang kecil Pak. Makanya tolong didengar suaraku Pak. Saya itu sudah capek dengan urusan Polda. Biar Polda ngamuk sama aku, nggak peduli Pak. Percuma dia ngomong apa dalam 1 bulan ini. Iya tak urus, tapi masih ditelusuri. Yang ngurus siapa aja nggak tahu. Berkasnya apa aja nggak tahu. Padahal semua orang kalau berkasnya obong seandainya itu masih ada CD itu memang benar. Benar loh dok. Tapi Polda. Emang kalau ngurus di polisi pakai duit bu? Buh. No money no justice dok. Masa sih bu? Ya iyalah. Kepolisian itu kan membantu sekarang ini pengadilan negeri, pengadilan juga gitu. Bulan lalu sudah minta uang 2,5 juta. Ini lain loh dok, saya menggugat kembali loh dok ya. Hampir 10 juta dok. Dia 1 bulan yang lalu minta uang untuk memanggil Nardinata 2,5 juta. Katanya tidak ketemu. Sekarang ini minta lagi 3,5 juta. Duit tak kereweng toh Pak kowe iki nyeluk gak ono wis tak omongi. Nah itu loh dok, kenapa saya memakai nama Yusuf Hamka? Kamu kan tahu kakaknya dia takonono celuken kono lho. Tanya ono.
Itu loh orangnya. Dan supaya Bapak tahu ya, saya tuh kenal 4 orang Pak. Sebentar ya Dok, saya minta waktu 2 menit aja Dok. Yang punya hotel Sano. Silakan Ibu. Biar jelas. Soalnya saya nggak bisa konfirmasi di TikTok juga di take down semua pelanggaran. Mau apa sih TikTok ini juga heran aku. TikTok juga kena marah. Komen sedikit Dok di pelanggaran. Nggak bisa loh Dok dihapus. Bener Dok. Yang punya hotel Sano. CEO Su. Yang punya hotel Sano Kotulong. Pernah ketemu, memang tidak kenal. Semua keluarganya, semua orang baik-baik. Semua kena marah Ibu. Dan saya juga pernah tidur di hotel Sano Bali. Diajak Nera Maria. Dan Kodeli, Hari Soekarno. Engkau kan kenal aku. Aku juga menganggap engkau baik orangnya. Saya pernah ke sana. Kalau mau bukti, tukangku loh Pak Yono masih hidup. Sing mbok training 1 bulan. Dan Sari Putra, saya memang tidak pernah kenal. Cuma kenal di YouTube. Jadi aku ini semua kenal. Cuma Yusuf Hamka juga saya nggak kenal. Aku tahu semua keluarganya baik. Mungkin dia malu mengakui satu adiknya seperti ini. Itu loh. Saya tahu. Kayak seperti Pak Yusuf Hamka, saya mau klarifikasi. Saya mendapatkan berita terbaru. Kalau Bapak marah, mau memakai pengacara untuk menuntut saya tunggu Pak, saya persilakan. Bagus, berarti Bapak Yusuf Hamka punya kepentingan. Ya, saya ini berani karena benar Pak. Dan saya tahu siapa Anda. Saya tidak takut mati hidup di tangan Tuhan. Silakan, laporkan saya. Saya tunggu. Jangan main-main sama saya. Saya ini korban adikmu itu loh. Ibu. Bajikan. Nah, geten aku. Bener loh Dok. Ya, Kali ini aku wis tak catat semua Dok. Lek gak ini gak bisa lagi. Iya. Ibu makasih ya Bu ya sudah datang ke sini. Ibu, saya cuma pengen ngomong. Ya, saya cuma pengen ngomong. Biasanya itu saya nggak mau tayang Bu video. Oh, ya. Tapi yang ini saya tayangin. Ya, Yang ini saya tayangin. Ini saya tayangin. Tapi saya ngomong dengan Ibu ya Bu ya. Bu, yang punya masalah pribadi seperti Ibu ini Bu ya, itu ada ratusan juta di luar sana Ibu. Dan kalau saya dengerin satu-satu Ibu, mampuslah saya Ibu. Ini menurut saya masalahnya personal Bu. Ini personal banget sih masalahnya. Dan menurut saya sih tidak layak untuk menjadi isu nasional sih Bu. Loh, lah ya Soalnya saya kan, ini loh Dok, nggak minta loh Dok iso viral. Ini campur tangan Tuhan. Ya, Ibu dengar dulu saya. Ibu dengar dulu saya. Ibu dengerin dulu saya. Ya kadang-kadang tuh kita tuh kan pengen ngangkat podcast itu kan ada edukasi yang pengen kita sampaikan. Ya. Kalau Ibu pengen menyampaikan sesuatu, pengen ribut-ribut, pengen nyampaikan ke sana ke sini, kan Ibu ada media sosial sendiri. Ribut saja Ibu sendiri. Dok. Sebentar dulu Bu, saya jangan ngomong dulu. Ibu dengarkan saya. Tapi kalau Ibu pengen ada di podcast, Iya. ya ini pelajaran untuk semuanya. Kita itu membuat podcast itu harus ada bungkusan edukasi untuk banyak orang. Oke. Supaya bermanfaat untuk banyak orang. Nah sekarang kalau saya tayangkan ini, sekarang saya tanya Ibu, masyarakat dapat manfaatnya apa? Apa manfaatnya Ibu? Sebenarnya sejujurnya Bu ya, saya tuh nggak mau angkat ini Bu. Tapi karena Ibu marah-marah, oke, saya angkat. Tapi ya kayak gini jadinya Ibu. Oke? Ya menurut saya ini permasalahan personal. Saya nggak ada masalah dengan apapun. Oke, saya kasih Ibu ya sudah terlanjur duduk di sini, kita kasih ruang semuanya. Dan sekali lagi ya, jangan buat masalah dengan emak-emak, oke? Soalnya emak-emak, sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Ya Ibu ya, saya prihatin Ibu kena tipu. Tapi balik lagi Bu, kalau menurut saya kalau kita kena tipu itu, ya balikin lagi ke diri kita sendiri Bu. Ya, kita yang bodoh kena tipu. Ya, jangan kita itu terlalu mau menyalahkan orang. Boleh menyalahkan orang. Tapi ada nomor satu, kita harus salahkan diri kita terlebih dahulu. Kenapa kita mau ditipu? Saya ditipu oleh salah satu pengacara brengsek, Bu. Ya. Saya tidak gugat. Kenapa? Karena saya pun ngerasa saya bodoh. Ya, jadi saya pun juga tidak mau. Sebenarnya kalau saya tuntut ya bisa. Tapi saya ngerasa saya juga bodoh.
Ya seperti ibu yang mengetahui bahwa dia seorang wanita, terus kenapa ibu masih mau melanjutkan? Artinya kan di sini ada part kesalahan ibunya juga. Dan kalau kita berbicara hukum, Bu, hukum itu tidak bisa dengan tangisan, Bu. Hukum itu tidak bisa dengan ibu ngomel sana, ngomel sini, ngomong viral, Ibu. Kita ngomong hukum ini ada aspek hukum, Ibu. Dan orang aspek hukum ini adalah polisi, pengacara, hakim, jaksa, Ibu. Dan kalau memang tidak masuk unsur, ya ibu mau minta dengan Bapak Jokowi, Lord Luhut juga sama aja ibu. Ya, Iya, maksudnya gini dok, selama ini laporan saya kan nggak pernah ditanggapi. Itu loh dok, mosok Kapolri kan nggak Pak Mahfud MD nggak bisa bantu saya. ya kalau aspeknya Masalah ini loh sebetulnya kalau aspeknya kecil. nggak masuk ibu, siapapun yang mau bantu juga nggak bisa bu. Mungkin itu aja komentar dari saya ibu. Iya. Sisanya kita serahkan kepada yang berwajib saja ya bu ya. Makasih ya ibu ya. Terima kasih.